Kondisi kesehatan memburuk, pemimpin tertinggi Iran akan serahkan jabatan ke putranya. Benarkah demikian? Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan akan mundur karena masalah kesehatan. Dia menyerahkan jabatan kepada putranya Mojtaba Khamenei. Kabar ini disampaikan seorang jurnalis Muhammad Awaze melalui cuitan pada Sabtu 5 Desember 2020 malam, mengutip pernyataan sumber di pemerintahan. Awaze mengungkap Mojtaba siap mengambil alih posisi ayahnya dan mengarahkan negara di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat pasca hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya. Awaze menyebutkan dalam cuitan, sumber itu mengatakan kesehatan Khamenei sangat memprihatinkan. Presiden Iran Hassan Rouhani sedianya bertemu dengan pemimpin Iran Khamenei pada Jumat lalu. Pertemuan dengan Presiden Rouhani ini dibatalkan karena memburuknya kondisi kesehatan Khamenei. Demikian postingan Awaze seperti dilaporkan kembali The Sun pada Minggu 6 Desember 2020. Belum diketahui sakit yang diderita Khamenei, namun kondisinya dilaporkan memburuk dalam semalam. Sementara itu, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran mengenai rencana pergantian Khamenei, termasuk perkembangan kesehatannya. Media tidak bisa memverifikasi laporan Awaze tersebut secara independen. Awaze bukan sosok baru dalam membocorkan informasi sensitif di Iran. Dia pernah melaporkan kondisi karut-marut di negara itu saat awal COVID-19. Dia juga melaporkan bagaimana Fakhrizadeh harus berakhir, yang ternyata melibatkan 62 orang, 10 diantaranya merupakan eksekutor. Isu seputar memburuknya kondisi kesehatan Khamenei telah lama beredar. Laporan Reuters menyebutkan Khamenei pernah menjalani operasi prostat pada tahun 2014. Sejak itu kondisi kesehatannya tetap menjadi misteri. Sementara itu calon pengganti Khamenei, Mojtaba, juga telah disebut sejak lama oleh media barat. Pengalaman Mojtaba tidak diragukan lagi, dia terlibat di beberapa departemen keamanan dan juga intelijen Iran. Pada tahun 2009, The Guardian menjuluki Mojtaba sebagai penjaga gerbang pemimpin tertinggi Iran, di mana Khamenei akan menyerahkan jabatan ke pria tersebut suatu saat kelak. Sementara itu diberitakan sebelumnya, sampai Raja Salman tiada, tidak akan pernah ada normalisasi Saudi dengan Israel. Stasiun televisi Israel Channel 12 kami selalu melaporkan tidak akan ada kemajuan dalam hal normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel selama Raja Salman bin Abdul Aziz masih berkuasa. Kabar itu diperoleh dari sumber pejabat senior Israel yang mengetahui masalah ini. Seperti dilansir laman The Times of Israel Jumat lalu, sumber itu mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bertemu dalam suasana hangat minggu lalu di Saudi. Peristiwa itu dilaporkan pertama kalinya kedua pejabat tersebut bertemu. Meski demikian, Israel memahami tidak akan ada terobosan berarti dalam waktu dekat bagi Saudi karena Raja Salman punya pendirian yang berseberangan dengan putranya dalam hal normalisasi dengan Israel, kata laporan dari sumber itu. Dalam hal ini, kata sumber itu lagi, kemajuan soal normalisasi hanya akan mungkin terlaksana jika Raja Salman sudah tiada. Namun, kerjasama kedua negara dalam hal memusuhi Iran akan meningkat dan hubungan dagang juga, ungkapnya. Sumber itu juga menyebut penerbangan komersil maskapai Israel El Al yang terbang melintasi wilayah udara Saudi tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Pada September lalu, kerajaan Saudi mengizinkan wilayah udaranya dilintasi pesawat Israel dari dan ke Uni Emirat Arab. Keputusan yang diumumkan di hari yang sama, Jared Kushner, menantu dan juga penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu dengan Pangeran MBS di Riyadh. Tidak dalam waktu dekat, harian The Wall Street Journal September lalu mengumumkan Raja Saudi masih berkomitmen untuk memboikot Israel sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan Palestina merdeka. Sedangkan Pangeran MBS terbuka soal normalisasi dengan Israel dan peluang bisnis sebagai bentuk kerjasama dalam melawan Iran. Meski demikian, sebelum pemilu Amerika Serikat lalu, Trump memprediksi Saudi akan menjadi salah satu dari 10 negara yang menjalin normalisasi dengan Israel dalam waktu dekat. Stasiun televisi Kan dan Channel 12 mengutip seorang pejabat senior Israel pada Senin malam lalu yang mengatakan tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat. Meski sudah ada upaya dari Netanyahu dan Pompeo untuk meyakinkan mereka, Saudi cukup tegas saat ini. Mereka belum siap mengambil langkah itu, karena itulah tidak akan ada perayaan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat, kata pejabat itu kepada Channel 12. Tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dari kesepakatan ini. Ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat ataupun cepat, ujar laporan Kan mengutip si pejabat tersebut. Kemarahan Saudi. Pejabat di pemerintahan Saudi membenarkan telah terjadi pertemuan itu kepada The Wall Street Journal, seraya menyebut pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu fokus membahas Iran dan membangun hubungan diplomatik antara Yerusalem dan Riyadh, tapi tidak ada kesepakatan penting yang dicapai. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan membantah Netanyahu atau pejabat Israel menggelar pertemuan dengan Pangeran MBS dalam cuitan di akun Twitternya beberapa jam setelah kabar itu beredar. Saya membaca sejumlah laporan media tentang pertemuan Yang Mulia Putra Mahkota dan pejabat Israel dalam kunjungan @sek Pompeo. Tidak ada pertemuan itu, yang hadir hanya orang Amerika dan Saudi, tulisnya di Twitter. Channel 12 mengutip sumber pejabat Israel yang menyebut pihak Saudi sangat marah karena kabar pertemuan itu bocor ke publik. Portal berita Ynet News sebelumnya mengutip dua pejabat yang terlibat dalam pertemuan itu dengan mengatakan Pangeran MBS mengaku tidak keberatan pertemuan itu dipublikasikan. Kantor Perdana Menteri Netanyahu tidak berkomentar atas berita pertemuan itu, tapi dia tidak membantah pertemuan itu telah terjadi.